Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini dapat kembali menjumpai Anda dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, hari ini kita berjumpa untuk edisi hari Kamis 25 Safar 1444 Hijriah atau 22 September 2022. Dan kita bersama dalam program Manjada Wajada. Pendengar di manapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini kita akan mengundang narasumber yang tentu nanti akan menginspirasi kita semuanya ya. Karena di acara Manjada Wajada ini kita akan terus menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya bisa menginspirasi kita semuanya, memotivasi kita semuanya dalam hal apapun. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar di manapun Anda berada, kita kedatangan tamu. Beliau adalah dosen ya di UNS di Fakultas Keguruan ya atau Ilmu Pendidikan ya, betul. Fakultas FKIP. Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh ya, betul sekali. Ada Pak Dr. Salman Al-Farisi Totalia SPD MSI ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik sehat ini pagi hari ini. Alhamdulillah, Mas Miftah. Iya, di tengah-tengah aktivitasnya, kesibukannya. Ini jam ngantor ini atau enggak ini? Ya, nanti jam 10 harusnya ngajar. Ya? Oh, jam 10 ngajar. Wah, nanti setelah ini dari sini langsung ke kampus. Ngebut ke kampus ini, alhamdulillah ini. Lebih akrab saya panggil Mas saja ya. Ya, siap. Ini kok tidak terpojok kayaknya dengan saya. Iya, betul. Iya. Mas Salman ini adalah dosen ya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tadi, FKIP ya, khususnya di Pendidikan Ekonomi. Pendidikan Ekonomi, alhamdulillah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mengambil tema mengenal diri, kalahkan ego dan raih cita-cita. Wah, luar biasa ini ya, seperti tema yang berat ini. Wah, berat ya. Iya, tapi cukup menginspirasi nanti ya. Kalau Anda semuanya pendengar bisa menyimak, karena saat ini kita juga disiarkan langsung di YouTube dan juga di Facebook, di akunnya di 102,2 Persada FM ya. Silahkan Anda bisa menyimak dan bisa melihat ini wajah beliau Mas Salman di pagi hari ini. Alhamdulillah. Mas Salman ini di kesibukan akhir-akhir apa saja ini selain mengajar ini tentu ya, karena sebagai seorang dosen tentu hal yang paling utama pokok ini ngajar ya. Iya. Apa ini? Baik, terima kasih Mas Miftah serta pendengar Radio Persada FM dimanapun berada. Kalau ditanya tentang kesibukan, ya utamanya dosen itu bukan hanya mengajar. Untuk diketahui bersama, tugas utama dosen itu 3. Yang pertama memang mengajar, yang kedua meneliti, yang ketiga mengabdi. Mengabdi kepada masyarakat. Wah, ini tiga hal ini berarti. Wah, saya kurang 2 berarti. Kurang 2 lah, termasuk acara hari ini masuk dalam kategori mengabdi. Mengabdi itu bisa dalam wujud apapun, berbagi. Berbagi inspirasi. Selain mengajar, ya kebetulan masih dipercaya menjadi tim evaluasi, tim perumus kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini kami ditugaskan mengevaluasi 4 standar nasional pendidikan yang terbaru secara nasional. Ya. Selebihnya ya ngaji ini ya, tentu ngaji. Saja. Barangkali untuk hari ini pun padat ini jadwalnya ya. Iya, hari ini nanti. Selain di sini ngajar, dilanjut nanti siang masih mengajar. Dan insya Allah sore nanti sepak bola. Sepak bola di Porda MTA Karanganyar insya Allah. Dan ini salah satu hobi ya. Iya, bersama senior MTA All Star. Di tim All Star-nya MTA ini, alhamdulillah. Jadi selain di sela-selanya ngampus ya, ngajar dan tugas-tugas yang lainnya juga menyempatkan untuk olahraga.
Kemudian tidak lupa ngaji ini tentu Ya, ya. nanti malam pulang langsung kelompok. Waduh, padat sekali ini agendanya hari ini ya. Insya Allah. Belum lagi Iya. besok nanti, wah ini harus pandai-pandai membagi waktu ini ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, kemudian kalau untuk alamatnya ini di mana Mas Salman? Tepatnya ini domisili. Alamat domisili saya tinggal di Makam Haji Mas Makam Miftah. Haji, Iya. ya. Kalau kecamatannya Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo. Meskipun Sukoharjo yang paling ujung sudah mepet dengan Surakarta. Oh, mepet dengan Surakarta ini ya. Di dekat Majelis Kartosuro 1. Kartosuro 1. Atau yang lebih terkenal Majelis Makam Haji ya. Iya, oke. Ya, jadi alamatnya domisilinya sekarang di Makam Haji ini. Alhamdulillah. Kemudian kalau untuk keluarga ini istri, Iya. putra berapa ini? Putra 3, Pak. Oh, 3 ini. 3, oke. Alhamdulillah. Yang pertama? Yang pertama cewek, kemudian yang kedua cowok, yang ketiga cewek. Oh, cewek. Wah, sudah komplit ya, ada Ji. laki-laki, perempuan, laki-laki. Laki-lakinya 1. Laki-laki 1. Alhamdulillah. Masih ada kesempatan untuk nambah lagi. Iya, kemudian untuk hobi ya, hobi tadi ada sepak bola tadi ya. Sepak bola hobi. Alhamdulillah masih diberikan sehat dan mampu untuk sepak bola. Jadi kalau di majelis ya ikut termasuk gabung dengan tim PSMTA dulu sejak SMA kelas 1 saya sudah bergabung dengan tim PSMTA senior. Nah, kebetulan yang seangkatan saya waktu itu ya saya paling muda, nah masih SMA kelas 1. Sampai sekarang masih alhamdulillah disambung silaturahimnya. Masih terus ini terus dengan nama MTA All Star itu. Ada beliau Alusta juga di dalamnya. Di dalamnya, alhamdulillah. Berarti ini termasuk hobi yang ya di sela-sela kesibukan harus tetap ini ya. Meskipun terkadang ya ada cedera biasa. Iya. Mas Salman ini kan belum lama ini ya, belum lama ini meraih gelar doktor ini. Selamat ini ya. Masih muda tapi sudah mendapatkan gelar doktor, ini perlu ditiru, contoh juga begitu ya. Nah ini bagaimana ini kesannya sampai di titik ini Mas Salman? Kalau kesan ya manusiawi, menerima nikmat itu tetap senang. Tapi kan bahagia. Kita tidak boleh berlebih-lebihan, beryuforia yang tidak perlu. Jadi kalau dibilang muda Mas Miftah, saya termasuk terlambat untuk lulus S3 ini. Tapi apapun itu karena satu pilihan, kita kan dihadapkan pada satu pilihan dan kita harus memilih. Kalau sudah memilih ya kita kok profesional di situ. Jadi ketika ditanya kesannya ya bersyukur alhamdulillah di titik ini selesai dengan jangka waktu yang kurang dari 3 tahun. Alhamdulillah saya selesai. Namun ketika disampaikan Mas Miftah masih muda, ini termasuk terlambat saya. Masih kategori terlambat. Iya, seangkatan saya itu sudah duluan. Sudah lebih dulu. Cuma kebetulan kami ditugaskan menduduki satu jabatan waktu itu sekitar 9 tahun sehingga kami belum berkesempatan sekolah. Bahkan ketika kami memulai sekolah itu pun masih menjabat 1 tahun, padahal aturannya kan ketika menjabat tidak boleh tugas belajar. Maka waktu itu kami statusnya izin belajar dan jabatannya dibuat PLT, pelaksana tugas. Selama 1 tahun sampai dalam hal ini memperoleh pengganti saya. Saya diberhentikan dengan hormat di akhir tahun itu dan fokus studi dan alhamdulillah selesai. 3 tahun kurang sedikit lah. 3 tahun kurang sedikit. Tapi jenjang waktunya dari S1 dan S2 ini termasuk lama gitu ya. Dari S2 ke jeda dari S2 cukup lama ya. Kalau S1 ya standar 4 tahun kurang sedikit. Di pendidikan ekonomi juga saya dulu S1. Di 2005 saya lulus. 2006 ada lowongan dosen itu saya ikut. Terus 2008 studi lagi S2 di Fakultas Ekonomi UNS. Kemudian lulus 2,5 tahun. Nah setelah itulah kami diminta bantu oleh Pak Rektor pada saat itu, mulai dari auditor magang sampai menjadi
ketuanya sekitar hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun tadi ya. 10 tahun. Lalu mulailah saya sekolah di S3 itu di 2019 itu. Di UNS juga atau? Di UNS juga. Di UNS juga ya. Pendidikan Ekonomi UNS ini. Karena sebenarnya banyak tawaran dan kesempatan di luar Mas Miftah, cuman oleh almarhumah ibu saya tidak diizinkan. Jadi meskipun beliau tidak secara detail mendeklarasikan tidak boleh itu enggak. Ketika saya tanya izin, saya dapat promotor di universitas ini. Di luar negeri beberapa sudah ditawarkan juga dan mendapat promotor sebenarnya. Tapi Ibu Jawan jawab opora nek sing ning kene wae gitu. Gitu. Karena ibu saya sakit, butuh perawatan yang panjang, maka saya putuskan ya harus di sini. Di sini saja ini ya. Toh nyun sewu, ketika pengembangan diri kan kembali ke kita masing-masing. Apakah lulusan dalam negeri, luar negeri itu ya tidak menjamin. Tidak menjamin. Dan ilmunya pun ya, sebenarnya juga sama begitu ya. Relatif sama dan itu kembali ke pengembangan diri kita masing-masing. Maka Mas Miftah. Ya baik, wah luar biasa ini ya. Jadi ini termasuk alumni UNS juga berarti ya? S1 UNS, UNS S2, minded saya. Wah ini S1, S2, S3 UNS, kerja di UNS. Kerja di UNS. Ya. Wah, jadi memang benar-benar apa ya? Anak UNS banget. UNS minded saya. Iya. Jadi pada waktu lulus S1 itu sudah ini ya, menjadi dosen di UNS atau? Belum jadi, S1 itu saya belum lulus, sudah mendaftar di MTS Negeri 2 Solo. Ngajar jadi dulu guru WB, Widyabakti dulu. Honorer lah yang Iya, saya juga pernah dulu. Ya, di situ. Selama 3 bulan ada waktu itu kebijakan yang guru bantu diangkat PNS itu loh. Otomatis kan banyak dibutuhkan juga, terutama kalau MTS kan di Kementerian Agama ya, Depak waktu itu. Depak, masih Depak. Depak, kemudian saya dipanggil oleh kepala sekolah diminta ijazahnya diajukan dulu, karena kan sudah lulus tapi belum wisuda kan, ijazah belum keluar. Belum ada ya. Betul. Nah waktu itu saya ke kampus melaksanakan dawuh kepala sekolah saya itu mau didaftarkan ke Kanwil Semarang. Gitu. Terus banyak itu guru-guru yang WB yang muda-muda itu direkrut, didaftarkan untuk ikut tes. Cuma syarat saya belum saya ambil ke kampus. Nah disitulah awal mulanya keluar dari kantor rektorat untuk mengajukan percepatan pengeluaran ijazah. Saya melihat banyak teman-teman saya di papan pengumuman, zaman dulu kan belum ada website ya Mas. Di papan pengumuman itu. Masih lihat-lihat gitu ya. Disitulah awalnya jadi dosen itu. Saya nggak ikut melihat papan pengumuman pun nggak. Saya dan diumumkan di koran ya, koran kita nggak mungkin waktu dulu itu baca koran itu sudah orang elit gitu kan. Betul. Terus akhirnya saya duduk saja di situ, dihampiri teman-teman. Kebetulan kakak-kakak kelas saya banyak yang ngantri nyatat syarat-syarat dan seterusnya itu yang dulu juga banyak jadi asisten dosen. Terus saya dibilangi bahwa nggak ikut daftar gitu. Saya bilang enggak Mas, saya mau ini lanjut di MTS 2. Terus diberitahu sarannya coba saja, wong dibutuhkan ada yang lulusan S1. Gitu ceritanya. Nah akhirnya saya pulang, saya lihat syarat-syaratnya kok saya bisa semua, ada semua. Saya ya tanya ke ibu saya, ya disuruh sholat istikharah lah gitu. Karena itu pilihan karena kalau syarat itu dimasukkan ke sana otomatis sini hilang gitu, nggak hilang kesempatannya. Terus waktu itu ya saya milih jadi daftar di UNS. Di UNS ya. Itu Mas. Jadi 2005, April 2006 saya dapat SK-nya itu. Dapat SK di UNS. Setelah melalui serangkaian tes di bulan Desember Januari itu. Itu langsung jadi PNS atau? Langsung jadi PNS. Oh langsung jadi PNS di UNS itu ya? Iya. PNS Kementerian Pendidikan di pusat yang ditugaskan di UNS. Kalau status universitas itu masuknya PNS-nya Kementerian Pusat, bukan PNS. Kalau yang SD itu kan PNS di lingkup pemerintah daerah. Ya. Jadi langsung dari kementerian. Sehingga SK-nya
cepat waktu itu, lebih cepat karena turunnya langsung. Kalau di daerah kan dari pusat ke daerah dulu dengan berbagai aturan dari masing-masing ini ya, masing-masing daerah tentunya. Gitu. Kemudian kalau dari keluarga ini, keluarga apa memang sudah ada background apa ya, mungkin akademisi begitu, atau di saudara-saudara lain apakah juga anak kuliahan juga begitu? Saya 2 bersaudara, saya anak pertama. Tidak ada background akademisi kalau dari orang tua, bapak dan ibu, bapak lulusan SMEA Batik itu yang di dekat rumah, itu. Ibu lulusan SD. Tidak ada akademisi. Jadi ya tidak ada yang akademisi. Yang kuliah ya adik saya kuliah S1, anak cewek, terus selesai sempat ngajar tapi terus berhenti karena ikut suaminya. Oh, sekarang sudah ikut suaminya, jadi ya berhenti. Jadi tidak ada jalur akademisi yang seperti Mas Miftah maksud atau orang tua tidak ada. Tidak ada ya. Oh ya, berarti memang Mas Salman ini mengkonsen terus ya di bidang pendidikan ini. Nah, Mas Salman bisa berbagi tips ini kepada pendengar dan juga pemirsa YouTube juga ya. Bagaimana sebenarnya sih langkah untuk mengenal potensi diri ini? Ini bagaimana ini? Ya, setiap manusia itu kan sudah dibekali. Kan Allah pun berfirman kan sudah menciptakan dengan bentuk yang terbaik itu. Fi ahsani taqwim itu kalau nggak salah. Jadi yang terbaik yang sudah dibekalkan kepada kita itu sudah dilengkapi semua. Kemampuan itu ada. Nah, pertanyaannya itu kemauan itu. Kemampuan itu sudah dibekali masing-masing dan bagaimana kemauan kita. Nah, kalau kemampuan itu sudah gift, artinya sudah diberikan, kemauan itu kita yang mengendalikan. Nah, gitu saya. Kemudian juga dipengaruhi juga kondisi lingkungan mungkin bisa nyenengan cek nanti beberapa literatur orang-orang sukses yang Yun Sewu dari turunan atau warisan, artinya sudah dibekali apa oleh orang tuanya gitu ya. Itu sudah enggak menjadi hal yang istimewa karena semua sudah tersedia, jalurnya sudah disiapkan semua. Tapi apakah mesti mereka itu bisa seperti yang diharapkan orang tua? Belum tentu juga ketika mereka tidak menggali potensi mereka. Itu mampu semua itu sudah ada, tapi mau apa enggak? Berbalik arah atau berkebalikan ketika banyak juga orang-orang sukses itu yang berasal dari titik nol. Pun negara pun demikian. Kalau saya ngajar di ekonomi pembangunan itu beberapa contoh itu kan negara besar yang ada saat ini, contohlah ambil Amerika, Cina, Australia. Itu berangkat dari Gemah Ripah Loh Jinawi. Semua dari konflik, semua dari kehancuran, semua harus berjuang mengalahkan suku yang ada di tempatnya masing-masing. Jadi kita juga bisa dibentuk oleh keadaan. The power of kepepet, nah istilah anak sekarang kan gitu. Mau tidak mau kita harus tampil. Kita kenali potensi kita dulu. Mengenali itu yang secara umum kan kita punya kekuatan apa, kekurangan apa, peluangnya di mana, terus tantangannya ketika kita milih peluang itu seperti apa. Nah itu yang harus kita siapkan. Segala sesuatunya harus kita siapkan. Tidak bisa ya air mengalir atau wis pokoknya wanisik atau istilah anak sekarang lost doll itu tidak bisa. Tidak bisa, harus disiapkan semua. Ketika kita mau jadi sosok atau menciptakan sesuatu atau kita mau menuju pada sesuatu, jalan ke sana itu harus diambil. Ini kan mau jadi dokter, ya kuliahnya di kedokteran, kan gitu. Cara mudahnya kan seperti itu. Kalau kuliah ingin jadi dokter, kuliahnya di fakultas keguruan ya nggak nyambung gitu. Jadi ketika kita mau tanya potensi diri, passion kita di mana gitu. Passion kita di mana, kemudian kita tetapkan dan lalu kita raih jalan menuju ke sana. Syaratnya seperti apa, kita ikuti. Ya, kemudian kalau Mas Salman memandangnya bagaimana menurut pendapat Mas Salman ketika
mungkin kuliah jenjang kuliah dari S1 kemudian jenjang berikutnya ada yang memang tuntutan karena memang kita sudah bekerja misalkan kalau Mas Salman kan sudah menjadi dosen untuk melanjutkan ke jenjang S2 atau S3 berikutnya. Kemudian ada sebagian yang memang pendidikan ini sebenarnya bekerjanya ya hanya biasa-biasa saja, tapi memang mengejar untuk jenjang berikutnya S2 kemudian mendapatkan gelar S3 bahkan begitu. Ini bagaimana membandingkan semangatnya ini bagaimana? Ya itu kalau bicara motivasi, orang kan punya motivasi sendiri. Masing-masing betul. Meskipun kita kayak kita ya dosen, tidak serta-merta semua ingin sekolah juga sebenarnya. Tanda kutip sampai dipaksa oleh pimpinan. Sampai ada yang seperti itu ya. Dipaksa oleh pimpinan jika tidak memenuhi, atau negara akhirnya nanti akan memaksa kualifikasi dosen minimal S3 kalau tidak ditendikan ya, jadi karyawan. Itu kan bentuk paksaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidik di Indonesia. Nah, terkait yang sudah bekerja yang mungkin tidak begitu ngaruh dengan dunia kerjanya, yaitu kan macam-macam orang itu. Ada yang maka di dalam teori kebutuhan itu kan salah satunya need for achievement itu. Di situ kan mungkin dia berorientasinya di situ. Bahwa dengan titel yang berderet itu kan meningkatkan kepercayaan dirinya. Kurang lebih prestis juga gitu. Dan juga bisa mendukung. Nyun sewu kadang kan ada yang tanda kutip nakal. Ya pokoknya gelar-gelar itu kan banyak tuh ijazah palsu dan lain sebagainya. Itu kan karena kita masih mengakui bahwa pendidikan itu memang salah satu menjadi daya tarik untuk meningkatkan kualitas diri seorang manusia. Itu Mas Miftah. Ya tentu ini Mas Salman ya, ego ini ada yang baik kemudian ada buruknya juga. Nah bagaimana Mas Salman mengendalikan diri agar keinginan kita ini sesuai dengan realisasi? Tetapi kita juga harus memanajemen diri ini untuk memiliki mimpi yang konkret juga. Nah ini. Ya ini kalau bicara ego ya, egois dan egoisme gitu kan. Itu kan lawan kata dari altruisme gitu. Kalau egoisme itu kan relatif cenderung mementingkan diri sendiri. Kehendaknya sendiri gitu. Sebaliknya altruisme itu mementingkan kepentingan orang lain tapi kadang melupakan kepentingan diri sendiri. Jadi ya dua-duanya itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, tergantung di dalam konteks mana kita bicara tentang egoisme dan altruisme. Nah, ketika bicara ego, mimpi, kemudian apa yang diinginkan, itu kan ya kita lihat lagi tadi analisis SWOT kita itu. Kita kuat di mana sebenarnya? Maka yang pertama di dalam teori SWOT itu strength dulu. Kita itu kuat di bagian apa? Itu yang harus kita maksimalkan. Lalu kelemahan kita itu kita tutup. Gitu. Kita tutup siapa yang ya kita mau apa enggak. Contoh gampang, saya dulu SMA kelas 1 itu main sepak bola, sudah main di Tarkaman, lawannya sekelas Rocky Futirei, Indrianto Nugroho, itu ya biasa saja. Padahal mereka label kelas pemain nasional. Nah, saya tubuh nggak begitu besar, kan? Itu kelemahan. Harus saya tutup apa? Saya harus punya kecepatan. Itu harus kita latih sendiri. Maka ketika ingin mencapai satu tujuan, kita harus menambah porsi di luar yang reguler itu. Nah, saya kalau tanya tips seperti itu tipsnya. Jadi ketika mungkin kalau dalam pendidikan kita melihat sosok teman kita, dia di kelas ya biasa hanya memperhatikan. Kemudian dulu kan kami di asrama, jadi kan di dalam itu tinggal di malam hari dikumpulkan di dalam satu kelas, di koordinir belajarnya. Dia membaca aja sudah cukup. Sekali lah kita harus kenali. Aku pengen biji koyo kae. Saya membacanya harus berkali-kali. Nah, itu yang harus kita kenali diri. Nah, ketika bicara ego, kemudian mimpi. Kalau mimpi itu saya lebih senang istilahnya cita-cita. Kalau mimpi itu cenderung fiksi. Fiksi nanti akhirnya fiktif. Karena orang maka bilang mimpi itu bunga tidur itu kan. Kecuali mimpinya Rasulullah itu beda lagi. Beda. Itu kan beda lagi. Mau mimpi itu cenderung kalau kita untuk manusia biasa, saya ya ini pendapat saya pribadi cenderung ke fiksi. Nah, saya lebih ke cita-cita. Kalau cita-cita itu visi. Beda antara fiksi dan visi. Fiksi itu kan
ya khayal, imajinasi boleh. Tapi kalau visi itu sudah lebih real, Langkah ada satu konkret tujuannya itu ya. nanti maka diturunkan menjadi satu visi, strateginya apa, langkahnya gimana, apa yang harus kita tempuh itu akan lebih tertata. Begitu Mas Miftah kira-kira. Jadi ego itu tidak selalu negatif. Kita itu punya dorongan, bahasa psikologisnya kan sebuah dorongan, motivasi. Oke lah kita pengen seperti itu, tapi kita siapkan. Jadi memang perlu juga sebenarnya begitu ya. Artinya memang dalam kita hidup ini juga butuh yang namanya cita-cita gitu. Harapan nanti kita akan menjadi apa ini kan juga harus ada arahnya juga gitu. Jadi harus ada tujuan arahnya. Ketika memang kita berpendidikan ya harus sampai akhir ini profesor nanti ya gitu ya di terakhir ini untuk menjadi gelar profesor. Nah ini juga yang akan dilakukan oleh Mas Salman tentu ya. Kalau nanti. Saya kalau studi kan paling tinggi S3 Mas. S3 ya. Ada lagi S4 S berapa. Kalau profesor itu kan semacam gelar fungsional saja. Jadi itu kepangkatan sebenarnya bukan. Saya lektor kepala lalu guru besar sudah maksimal. Ibarat jenderal itu jenderal bintang 4 sudah itu. Sudah maksimal gitu ya. Sudah maksimal. Nah, gitu kira-kira seperti itu. Kemungkinan kalau di bidang yang lain bisa jadi ya S3 yang lainnya begitu. Ini masih memungkinkan begitu. Maksudnya? Misalkan tadi kan di pendidikan, mungkin di bidang yang lainnya yang memang ini juga nggak bisa ya? Bisa, cuma tidak lagi efektif dan efisien buat apa gitu. Oh iya. Gitu. Jadi kan sudah linear. Nanti ketika guru besar itu kan ada linearitas. S1 saya pendidikan ekonomi, S2 saya ekonomi, ilmu ekonomi, S3 saya pendidikan ekonomi, bidang ilmu saya pendidikan ekonomi itu sudah linear. Nah, kecuali S3 saya bidangnya sastra Arab. Wah, itu saya enggak mungkin saya harus linear gitu. Jadi harus sekolah yang linear. Jadi ketika nyatanya nanti bisa lagi sekolah tidak perlu. Kalau ditanya bisa. Tapi kalau ditanya boleh apa enggak, tentu tidak diizinkan oleh pimpinan dalam hari ini rektor karena sudah S3 langsung aja ngejar yang guru besarnya. Yang guru besarnya. Oh gitu, ya. Jadi ini yang perlu dikejar ini guru besarnya nanti ya. Tentu masih ada kesempatan begitu ya yang itu. Pendengar di manapun Anda berada, alhamdulillah masih bersama di kesempatan kali ini masih di program Manjada Wajada. Dan masih bersama Mas Dokter, Mas Dokter ini lebih akrab aja ya, Mas Dokter Salman Alfarisi, SPD, MSI ya. Kalau mau titelnya ya seperti itu. Tapi saya lebih senang dipanggil Mas Salman gitu aja, enggak usah pakai dokter. Ya, lebih akrab ya, akrab Mas Salman gitu aja ya. Nah, tapi pada suatu saat tetap itu digunakan begitu itu kan. Ketika di acara instansi saja. Instansi itu tetap harus digunakan ya begitu. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita ini Mas Salman ya. Dan pendengar kami ingatkan ya untuk Anda yang bergabung silakan di line telepon 02716381123 atau di SMS dan WA di 081393809000. Ada pertanyaan di WA Mas Salman, kita bacakan dulu ini ya. Yang pertama dari Ilham di Karanganyar. Saya masih ada rasa minder dan malu. Bagaimana ya cara mengatasinya untuk bisa lebih percaya diri? Saat ini masih menjadi mahasiswa baru di salah satu kampus ini. Ini mungkin jangan-jangan diajar ya. Ini jangan-jangan ya. Gimana ini masih minder ini? Mas Ilham ya tadi ya. Itu wajar Mas. Istilah orang kita kan deg-degan Pak gitu kan. Maka saya sering tanda kutip ya melatih mahasiswa saya sejak semester 1 itu saya suruh ngomong gitu. Alhamdulillah kan kalian mahasiswa saya bilang gitu. Diberi panca indera yang lengkap. Ngomong bisa, tapi di belakang. Coba kalau di depan gitu. Karena kan di FKIP nanti kan jadi seorang pendidik ya. Apakah itu guru, instruktur, dosen atau apapun lingkup pendidik itu, ngomong itu menjadi yang utama. Maka harus dilatih. Kalau deg-degan itu wajar karena kita masih hidup. Saya tekankan seperti itu. Kalau sudah nggak deg-degan dipanggilkan ambulan gitu. Maka wajar Mas Ilham ketika deg-degan itu, kurang percaya diri itu wajar, manusiawi dan itu harus nyenengan tanamkan. Orang lain juga deg-degan. Jangan kira itu deg-degan ngomong enak di depan umum biasa itu karena jam terbang. Itu perlu dilatih. Nah, untuk
tips saya, kalau saya dulu mengurangi deg-degan itu setidaknya satu, menanamkan bahwa yang kita hadapi ini masih manusia semua gitu. Jadi masih sama-sama makan nasi gitu kan? Masih sama kita itu. Jadi ya kita ngomong. Yang kedua, siapkan materi yang akan kita sampaikan. Itu sebaik-baiknya. Ketika materi sebaik apapun, ketika mental Anda down, itu nanti luput semua. Begitu juga sebaliknya, mental kita terlalu pede, materi yang bagus pun akan nanti bludak berlebih-lebihan. Dan itu juga nggak baik. Jadi ketika dengan deg-degan dan percaya diri itu hanya karena kurang jam terbang saja. Musuhnya siapa? Musuhnya ya diri kita sendiri. Tadi yang saya matur, kita itu sudah diberi kemampuan yang terbaik oleh Allah, gitu kan. Kemampuan yang terbaik sesuai kadar kita masing-masing. Tinggal kita mau memanfaatkan, memanage dan meningkatkan kemampuan itu kembali kepada siapa? Kepada kita. Apa itu kemauan kita? Kemauan ini bagaimana? Apakah nanti berlatih, sharing dengan yang lebih tahu, sekolah, ngaji dan lain sebagainya. Itu kembali kepada kita. Itu tips dari saya. Jadi kalau grogi itu manusiawi dan wajar begitu ya. Wajar. Saya pun di sini juga kadang grogi gitu ya. Betul. Apalagi saat ini saya juga grogi sebenarnya. Tapi ya harus ya begitu ya. Kalau seorang mahasiswa ketika mungkin ada diskusi, ada seminar, ini harus juga aktif gitu ya. Bertanya itu kan juga akan melatih. Itulah gitu bentuk kalian apalagi ini tadi mahasiswa kan, mahasiswa di kampus itu pasti sering disuruh dosennya untuk membuat tugas, kemudian nanti mempresentasikan di situ. Sebenarnya itu dosen itu bukan menghindar dari kadang kan dipersepsikan lain itu tugas wae. Nah, padahal itu maksudnya kalau kalian membuat satu paparan itu setidaknya kan membaca dulu. Membaca itu sudah belajar, kemudian menuangkan dalam tulisan atau dalam paparan 2 kali kan sudah. Ketika memaparkan 3 kali kita action. Setelah memaparkan biasanya dosen mengatur, ayo harus tanya 4 kali. Setidaknya 4 tahapan belajar dilampaui oleh mahasiswa. Di situ itu untuk melatih tadi, mengurangi grogi, mengurangi deg-degan dan lain sebagainya. Itu aja kan masih temannya sendiri. Apalagi nanti ketika di luaran berhadapan dengan audiens yang majemuk, yang beda. Kita belum tahu bagaimana karakternya. Ini kan juga akan menjadi tambah minder lagi. Gitu. Itu jam terbang lah. Maka pilot itu kan ketika sudah menjadi pilot itu harus memiliki jam terbang sekian ribu. Nah itu kan karena memang manusiawi. Di profesi apapun pasti harus ada jam terbang ya. Seperti saya sebagai seorang penyiar ya harus jam terbang siarannya juga. Mungkin Mas Miftah masih ingat awal-awal jadi penyiar itu pasti ya. Iya betul. Deg-degan. Ini cuman berhadapan dengan mic loh ya. Belum berhadapan dengan orang langsung ya. Beda lagi. Nah maka tahapan-tahapan itu ya harus dilalui. Nah ini dari Mas Ilham tadi ya. Ini mumpung masih menjadi mahasiswa, gunakan waktu sebaiknya. Ada tugas ya dikerjakan, jangan ini ya tugas-tugasan yo melu-melu kancane ya kan nggak baik. Titip nama, titip nama gitu. Kemudian berikutnya ada lagi nih Mas Salman ya, dari Mas Arifin di Sukoharjo. Barakallah Mas Salman dan Mas Miftah. Kalau kadang saya itu mudah berubah-ubah keputusan dan pilihan, apakah itu salah satu kekurangan yang harus saya selesaikan? Bagaimana ini Pak? Mas Sinten ini tadi? Ini Mas Arifin di Sukoharjo. Mas Arifin dari Sukoharjo. Ya karena berubah-ubah keputusan, berubah-ubah pilihan itu macam-macam. Macam-macam karakter orang yang saya tidak tahu Mas Arifin ini seperti apa. Yang paling tahu kelemahan itu ya panjenengan sendiri sebenarnya. Kalau dalam arti negatif, nyun sewu ya, ini orang akan mengatakan jenengan plan. Nah, tapi saya memandangnya beda. Plan itu karena tidak punya plan, plannya itu plan. Ya, makanya plan dan plan. Plannya ini jenengan biasanya kalau sering berubah-ubah itu karena tidak direncanakan dengan baik Mas Arifin. Maka saran saya segala sesuatunya itu direncanakan dulu. Maka banyak orang bijak mengatakan orang yang tidak membuat perencanaan itu sudah merencanakan kegagalannya. Maka disitulah direncanakan sebaik-baik mungkin agar pilihan itu nanti tidak berubah-ubah di tengah jalan. Ya. Gitu. Tujuan Maka yang harus tadi saya tepat, sampaikan
jangan beranjak dari fiksi, tapi dari visi. Kalau visi itu kan sudah jelas targetnya apa, itu terus tahapannya berapa. Kayak misalkan studi saya kok bisa selesai Pak 3 tahun kurang, ya sudah saya rencanakan. Penelitian saya sudah saya rencanakan sejak zaman sebelum saya masuk sekolah. Saya belum mulai sekolah hanya karena saya ditugaskan oleh rektor untuk menjabat satu dudukan tertentu. Nah di saat itu saya sudah mulai meneliti, itu sudah saya rencanakan. Ketika saya masuk daftar S3, penelitiannya ditanya sama Kaprodi. Karena penelitiannya apa itu saya sudah punya runutannya, jurnalnya sudah ada. Ketika menjalani itu tinggal tahapan nanti saya semester sekian sudah harus selesai ini, semester sekian saya harus jurnal ini, itu sudah kita rencanakan dengan baik. Jadi ketika hasil yang kita peroleh itu maksimal, itu pasti direncanakan dengan baik. Ya. Tahapan demi tahapan ini sudah ada perencanaan matang sudah ada gitu perencanaannya. ya. Jadi tidak ngerambiang. Tidak asal sekedar kuliah mengalir. Itu enggak. Ya mungkin bisa berhasil 1, 2, 3, tapi lebih banyak yang gagal. Iya, ini kuliah aja untuk menentukan judul. Betul. Ini masih bingung. Nah, sering saya menyampaikan ke mahasiswa Mas Miftah, ketika sudah mulai semester 5, itu sudah mulailah mikir skripsi. Nah, itu ya. Jangan nunggu masa injury time baru memikirkan ini. Wah, ini jangan nunggu ketika di dalam KRS kan ada kartu rencana studi itu muncul tulisan skripsi. Biasanya, jangan nunggu itu. Oh iya, tips ini. Kalau nunggu ada tulisan skripsi di KRS kalian, kemungkinan besar kalian tidak lulus tepat waktu. Karena itu masih mikir nanti judul apa, ini dicorek lagi karena sudah nggak relevan. Maka saya beri motivasi ke mahasiswa, mulai semester 5 ini piknikmu itu ke source jurnal, ke perpustakaan untuk melihat model penelitian yang sekarang itu seperti apa. Karena saya dulu juga semester 5 akhir ACC judul skripsi sudah ada. Jadi saya memberikan contoh, saya dulu juga seperti itu. Dan tahapan semester 6 saya mulai mencari literatur, semester 7 ambil data, semester 8 selesai. Gitu. Jadi itu sudah direncanakan. Sudah direncanakan ya. Jadi yang dilakukan oleh Mas Salman dan dari S1, S2, S3 ini ya. Dan kita hitung SKS minimal berapa kita bisa mengajukan. Itu kita harus tahu. Kalau enggak ya asal nunggu. Itu maka saya bilang kalau nunggu tulisan skripsi di KRS-mu biasanya terlambat. Biasanya itu terlambat ya. Ya benar sekali. Ya, kemudian Mas Salman ini pandangan Mas Salman tentang kekuatan mimpi, kemudian ekspektasi cita-cita yang harus diraih ini selama masih diberikan kesempatan oleh Allah ini bagaimana ini? Menurut Mas Salman. Ya tadi saya kembali ke bedanya mimpi tadi sama cita-cita. Oh, cita-cita. Bermimpi itu boleh. Tapi harus ada aksi. Maka setelah mimpi buatlah visi tadi, tujuan hidup lah, atau tujuan yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Misalkan jenengan sekolah berarti setidaknya S1 lulus sekian tahun, itu ditetapkan. 4 tahun misalkan, kalau tepat waktu kan 4 tahun. Itu sudah ditetapkan. Maka saya harus menahapi semester 1 itu berapa SKS selesai semester 2 dan seterusnya saya harus mulai skripsi kapan, itu sudah direncanakan. Jadi kekuatan mimpi kalau istilahnya tadi, mimpi, cita-cita lah. Target itu ditetapkan. Target ditetapkan untuk dijalani pertahapannya, sehingga nanti yang saya matur tadi tidak asal mengalir, asal jalan. Apalagi lost doll, anak sekarang ini kan lost doll gitu, engko nek wayahanu ya jangan seperti itu. Tidak ada perencanaan yang baik, maka nanti di tengah jalan bisa berubah-ubah tadi. Meskipun perencanaan itu harus juga ada plan A, plan B, plan C, tapi targetnya tetap satu. Lulus tepat waktu. Nah, kalau studi kan gitu, lulus tepat waktu. Plan A boleh gagal, ganti plan B. Begitu kurang lebihnya. Kalau dulu Mas Salman ini pernah punya cita-cita menjadi dosen begitu? Secara spesifik tidak. Saya dulu cita-citanya ya bisa kuliah, itu sudah alhamdulillah Mas. Oh gitu ya. Kuliah memang banyak dipengaruhi oleh bule saya, adiknya ibu itu, karena dari guru itu. Dari guru wis kuliah neng guru wae sing kesempatane banyak gitu ya. Oh, berarti memang ada arahan untuk menjadi seorang guru lah gitu. Iya. Cuma waktu itu ya saya ngikut ya. Waktu itu ngikut. Orang tua bisa sanggup menguliahkan ketika hanya diterima di UNS. Selain itu tidak sanggup gitu.
Itu jalurnya jalur reguler, umum gitu, reguler. Umum tes. Tes itu ya, SPMB betul. kalau dulu SPMB ya. dulu. Nah, jalur SPMB saya ikut dan diterima di UNS itu. Dan Oh iya ya. jadi Nah, kemudian kalau saat ini menjadi seorang dosen, ini suka dukanya bagaimana nih Mas? Lebih banyak sukanya kayaknya. ya suka saja. Dukanya enggak ada Mas. Dukanya kalau bimbingan kita enggak berhasil itu aja sebenarnya gitu yang ya. dukanya menjadi dosen itu. Sukanya ya suka semua karena ini ya passion kita. Sudah menjadi passion ya iya, sekarang ya. Ya passion, kita bisa diskusi sama mahasiswa, kemudian ya itu jadikan kita pikiran kita terus berkembang. Karena kita harus belajar juga. Harus belajar juga ya. Belajar. Untuk ngajar pun juga harus belajar ya. Perkembangan ya belajar. Kita nyuruh bikin jurnal, kamu bikin jurnal. Pak Salman punya jurnal enggak? Kan kita harus bikin juga kan. Harus juga ya. Ini loh jurnal saya gitu ya. silahkan dirujuk kan gitu. Kurang lebih seperti itu Mas. Jadi kita ikut belajar terus dan itu asik kan. Jadi tidak Nggak hanya statis sekedar sih, ya, betul. menyampaikan atau menyuruh saja, tapi memang juga dilakukan gitu betul. ya. Kemudian Mas Salman pernah yang merasakan fase gagal begitu? Pernah nggak sampai saat ini gitu? Gagal yang gimana ya? Apa ya? Ya mungkin di pendidikan bisa jadi. Kalau pendidikan lancar ya? Lancar alhamdulillah. Kalau yang nggak lancar ya karena saya dari orang tua yang kurang beruntung di sisi ekonomi, ya suka dukanya di situ. Itu ya. ketika mau tes itu SPP belum terlunasi, itu kan ada ya psikis kan tetap ke anak tetap kena gitu. Jadi mikir padahal orang tua. Ya itu juga menjadi motivasi. Saya harus maju. Ketika kuliah di UNS pun saya membantu orang tua gitu. Jadi alhamdulillah semester 4 dulu aturannya bisa mengajukan beasiswa itu setelah semester 4. PPA namanya, peningkatan prestasi akademik yang berdasar IPK itu. IPK harus standar terus ya. Di samping itu ya saya mulai karena saya orang pendidikan ekonomi, ya saya harus menciptakan peluang ekonomi. Setidaknya saya menjawab tantangan guru ekonomi saya di SMA, almarhum Ustadz Martono Walo, ya Allah maghfir lahu warhamhu. Itu ketika saya masih ingat Mas itu, ketika mau lulus dikumpulkan di kelas itu ditanya, sing ngaku lanang sopo gitu kan. Itu pertanyaannya. Itu yang masih saya Dulu ingat. pernah diajar Pak ini iya, ya? Guru saya itu, guru ekonomi saya. Terus yang cowok kan ngacung semua gitu kan. Ojo ngaku lanang nek kowe sesuk kan wis lulus SMA. Nek kowe ra iso nguripi awakmu dhewe. Wah itu suatu nasihat yang sangat ngenas sekali gitu ya. Membekas gitu. Wah iya ya betul. Ojo ngaku lanang nek kowe sesuk wis ora iso nguripi awakmu dhewe. Minimal kowe iso nguripi awakmu dhewe, ora njaluk sangu wong tuamu. Nah, itu menjadi saya harus gimana. Nah, ketika saya kuliah itu saya mulai memikir berusaha. Berusaha dengan berbagai usaha. Waktu itu saya buat melihat peluang dulu. Diajari dosen saya itu kan harus melihat peluang di sekitarmu apa. Waktu itu diawali karena mata kuliah pengantar bisnis waktu itu. Ada satu tugas proyek yang bisa menciptakan satu terobosan peluang itu kan nilainya bagus. Nah, waktu itu saya survei di Solo ini kan yang banyak ya. Tinggal saya kan di Makam Haji kan dekat UMS gitu. Itu identik dengan sego kucing, nasi goreng. Nah, itu kan. Saya coba di nasi gorengnya. Ini mungkin bisa nanti jadi inspirasi. Jadi jangan malu ketika wis ketompo UNS nganggo alma mater biru khasnya itu. Sak kelurahan yang ditompo dhewe terus diminta bantu orang tua sudah enggak mau itu. Enggak, jangan gengsi seperti gitu gengsi enggak makan kalian gitu saya bilang gitu. Nah, waktu itu saya melihat peluang nasi goreng. Tapi ketika kita setor, pasti jawabnya apa Mas? Wes enek Mas gitu. Maka kita harus membuat apa? Di kuliah saya diajari ada USP namanya Unique Sales Proposition. Keunikannya apa gitu? Yang beda dengan yang sudah ada. Waktu itu saya mikir harus terobosan baru. Nasi goreng dari kayak bolu datar itu, yang hijau itu. Nah, itu saya buat dalamnya nasi diplastikin. Gitu. Nah, mulailah tantangannya tadi bicara grogi ya, kan ya. Kita menawarkan sebagai penjajah nasi goreng ke warung itu grogi Mas saya. Awalnya grogi. Nah, terus ya coba
dan harus saya prediksi pasti ditolak. Awalnya pasti ditolak. Karena apa? Sudah ada Mas nasi goreng. Nah, langsung nasi goreng saya beda. Gitu. Langsung tawarkan gitu beda. Ya. Nah, terus ada pengunjung atau yang beli di situ makan, loh kok sego goreng koyo ngono Mas? Itu sudah masuk target saya ini, penasaran, pasti ingin coba. Nah disitulah diterima. Waktu itu alhamdulillah cukup banyak. Jadi kegiatan saya habis kuliah pulang nasi goreng nasi ya. Nasi goreng dibantu adik saya itu keluarga goreng nasi sama buat dadaran terus menjelang ya jam 5 gitu kita keliling. Kalau nggak habis tidak Harmawan sama panjenengan. Nanti yang dibayar ke saya itu yang laku saja. Kalau enggak nanti karena saya anak kuliah, saya bisanya ngambil besok sekalian setor gitu. Dan itu sudah saya hitung juga karena konsumsi itu kan 50-50 Mas. Untungnya 50-50 kurang lebih. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi ketika bicara cita-cita ya kita tahapi dan jangan gengsi. Jangan gengsi ini penting ya, penting gengsi sekali. Kemudian yang terpenting lagi ini butuh action gitu ya. Ya. Kalau tanpa action ini ya hanya angan-angan kosong tadi, mimpi tadi akhirnya. Mimpi dah. Mimpi masih fiksi belum jadi visi. Hayalan dok ya. Harus action. Ini yang kadang-kadang butuh keberanian kuat ini di actionnya ini Mas. Ya, apalagi biasanya takut gagal. Apakah itu salah? Tidak, wajar itu. Wajar, tapi terutama yang sudah masih muda, yang masih mahasiswa, mulailah berusaha sejak sekarang. Kalaupun gagal kalian masih muda. Beda masih ada nanti kesempatan. Startnya itu masih umur sekian 20-an gitu. Nanti kalau sudah startnya di 40 gagal ya sudah. Kesempatan makin pendek gitu. Jadi dimulai saja dulu, dicoba saja dulu, dikonsultasikan, berbagi. Kalau di tempat kita kan sudah ada wadahnya pemuda itu silahkan nanti dimanfaatkan di situ. Tim ekonomi ya, berkolaborasi di situ. Ya menarik sekali nih ya. Tapi tidak terasa nih Mas Salman kita sudah berada di penghujung acara ini. Yang terakhir, alhamdulillah masih banyak yang harus didiskusikan. Iya. Mau ngajar ini Mas ya. Yang terakhir jadi Mas. Yang terakhir pesan dan juga motivasi untuk generasi muda ini Mas Salman agar tidak mudah menyerah dan juga terus berjuang untuk meraih cita-cita ini. Bagaimana? Silahkan. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari orang tua yang mana dan seperti apa. Jadi jangan menyalahkan keadaan. Kita terima qanaah kan qanaah, tapi kita harus berusaha. Tidak merubah, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Jadi kita dituntut untuk aktif di situ. Jadi jangan berpangku tangan, tetapkan visi. Boleh visi itu berawal dari fiksi, dari mimpi, tapi terus direalkan dalam satu visi. Dan jangan lupa direncanakan dan dilaksanakan. Jadi kita itu bisa jadi apapun yang kita mau. Selama tahapannya kita ikuti, selebihnya faida azamta fatawakal ala Allah kan gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu Mas. Ya. Baik, terima kasih nih Mas Salman ya waktunya pagi hari ini, semoga bermanfaat dan juga menginspirasi untuk saudara kita semuanya tentu. Memotivasi saudara kita semuanya untuk selalu semangat begitu ya untuk menjalani aktivitasnya. Apa yang dicita-citakan ini tidak hanya sekedar angan-angan saja, tapi memang butuh action nyata untuk mewujudkan cita-cita itu. Terima kasih Mas Salman, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di manapun Anda berada, demikian program Manjada Wajada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pendengar, kebaikan tidak sama dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.